Bab 825. Pernikahan, bagian 6. Sejak upacara pernikahan dimulai, Matthew tidak bisa mengendalikan bayangan yang ada di pikirannya yang berkaitan dengan Albert. Sampai pada saat dia melihat Albert dan Vito bertukar cincin kawin, akhirnya seketika semua kenangan itu muncul. Selama beberapa saat Matthew kehilangan kendali dan tidak bisa menahan diri karena ingatan yang tiba-tiba muncul. Akhirnya dia pun merobohkan menara sampahnya yang tinggi dan besar di sebelahnya. Thomas tidak menyangka tenaga Matthew untuk merobohkan menara itu begitu kuat, sampai dirinya pun didorong dan terjatuh di halaman. Satu tangannya juga terluka karena terkena beberapa pecahan gelas sampahnya. Beberapa tamu yang sangat dekat dengan kakak beradik Sealer dengan panik berjalan menjauh, karena takut terpengaruh ketika melihat Matthew yang tiba-tiba lepas kendali dan terlihat menakutkan. Ini adalah situasi yang tidak terduga. Sebagai orang utama dalam upacara pernikahan ini, Vito tentu saja tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Terlebih lagi, jika masalah ini tidak diselesaikan, maka takutnya pernikahan dirinya dan Albert tidak bisa dilanjutkan. Hari ini adalah hari pernikahannya, yang sudah Vito persiapkan dengan hati-hati untuk waktu yang sangat lama. Sehingga dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Albert, tunggu di sini dulu, Vito berkata kepada Albert, sambil menahan kemarahannya karena upacara pernikahannya yang terhenti di tengah jalan. Tidak, aku ikut pergi denganmu, Albert berkata dengan tegas sambil menarik telapak tangan Vito yang besar. Karena melihat dia tetap bersikeras, Vito pun berpikir sejenak sebelum akhirnya setuju. Karena ada pengawal yang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, Matthew tetap tidak akan bisa mendekati Albert meskipun dia bisa melepaskan diri dari kendali Thomas. Saat melihat Albert yang terlihat memulai berjalan ke arahnya, dia memakai gaun bercorak naga dan phoenix yang rumit, yang bersinar cantik di bawah sinar matahari. Dengan benang sulaman emas dan perak yang bersinar menyilaukan, dengan mudah menarik perhatian semua orang. Pada akhirnya Albert berhenti di depan Matthew yang dihalangi oleh pengawal. Lilith, Matthew memanggilnya dengan sangat bersemangat. Vito dan Albert sama-sama tercengang, karena sejak Matthew kehilangan ingatannya, dia selalu memanggilnya Albert. Matthew mengulurkan tangannya untuk menarik Albert, tapi dihalangi oleh Vito. Lalu Albert berkata sambil tersenyum lembut, "Tuan Matthew, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Vito. Aku harap kamu bisa menghormati kami, Lily. Kamu jangan nikah sama Vito. Aku menyukaimu," kata Matthew dengan panik dan tidak berdaya. Plak, terdengar suara tamparan di wajah. Ada telapak tangan besar yang mengenai wajah Matthew dan membuatnya membeku. Albert juga terkejut. Orang yang menamparkan Matthew adalah Thomas, orang yang selalu dan sangat menyayanginya. Barusan lengan Thomas tergores oleh pecahan gelas sampahnya dan ada bercak darah yang membekas di sepanjang lengannya. Ada juga beberapa luka kecil di telapak tangannya, sehingga seluruh telapak tangannya meneteskan darah, yang terlihat agak menakutkan. Dia memukul Matthew dengan tangannya yang terluka itu, sehingga ada noda darah yang membekas saat ia menamparkan wajah Matthew. Matthew, telapak tangan besar Thomas mencekik leher Matthew dengan keras. Ekspresinya terlihat sangat dingin dan muram, ia menggertakkan gigi dan mendekati telinga Matthew. Entah apa yang dikatakannya kepada Matthew, tapi ekspresi Matthew tiba-tiba berubah setelah mendengarkannya. Segera setelah itu, tanpa memberi Matthew kesempatan untuk bereaksi, Thomas memukul bagian belakang lehernya dan dengan cepat menangkap Matthew yang sudah pingsan. "Nyonya muda ketiga, jangan khawatir, aku janji ke depannya untuk mencegah Matthew muncul lagi di depanmu." Ekspresi Thomas terlihat tulus dan serius. "Aku harap hubungan Nyonya dan Tuan muda ketiga akan langgeng selamanya. Akan selalu saling mencintai sebagai suami dan istri. Aku minta maaf mewakili Matthew, dan aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi sambil membopong Matthew yang pingsan di tangannya. Setelah kedua bersaudara itu pergi, staf di lokasi pernikahan langsung membersihkan gelas sampahnya yang pecah.
dengan cepat menyusun ulang menara sampahnya baru sehingga pernikahan segera bisa dilanjutkan. Setelah itu, seluruh proses upacara pernikahan berjalan dengan sangat lancar. Para tamu juga bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berpesta, bersulang, saling menggoda, dan sebagainya. Suasananya sangat meriah dan menyenangkan. Teman-teman Vito dan beberapa rekan bisnis yang pernah bekerja sama dengannya diam-diam berencana untuk membuatnya mabuk. Dengan alasan ini kan pesta dan akan bergiliran mengajaknya bersulang. Setelah tahu bahwa Albert akan melarang mereka supaya Vito tidak minum, mereka pun menyuruh rekan wanita mereka bersulang dengan Albert. Seperti yang mereka harapkan, Vito melarang semua orang untuk mengajak Albert bersulang. Sampai upacara pernikahan berakhir dengan sukses, masih ada banyak tamu yang ingin membuat Vito mabuk dan pingsan. Tapi hasilnya malah kebalikannya, mereka sendirilah yang mabuk lebih dulu dan Vito masih tetap segar. Dia tidak terlalu mabuk meskipun sudah meminum begitu banyak wine. Dalam perjalanan pulang, Vito dan Albert duduk di kursi belakang mobil Rolls-Royce yang panjang dan mewah. Sedangkan gadis kecil duduk di mobil lainnya bersama dengan keluarga Okto. Vito menyandarkan kepalanya di bahu Albert. Ia juga memeluk pinggang Albert dengan tangannya dan berkata dengan senyum kemenangan. "Hah, bajingan itu sangat lemah soal minum, dan mereka masih mau buat aku mabuk. Sehingga malam ini aku tidak bisa melakukannya. Seharusnya mereka berlatih dulu selama beberapa tahun dan baru kembali lagi." Dia bukanlah peminum yang lemah. Tapi Vito punya rahasia kenapa dia tidak mabuk meskipun sudah minum begitu banyak wine. Vito sudah lama tahu bahwa akan ada beberapa teman dan tamu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jadi dia sudah terlebih dulu meminta Kevin untuk memberinya 2 obat anti mabuk. Sebelum pergi meninggalkan rumah, Vito makan sarapan dan minum obat anti mabuk. Setelah minum begitu banyak wine, dia beberapa kali pergi ke kamar mandi. Setelah itu, obat anti mabuknya tidak seefektif di awal. Orang-orang itu masih belum menyerah, dan masih bergantian mencoba membuatnya mabuk, yang pada akhirnya dia sedikit mabuk. "Yah, kamu memang kuat minum, kamu sudah minum banyak wine untukku." Kurasa dalam acara hari ini, semua orang yang hadir akan tahu bahwa meskipun Vito meminum 1000 gelas wine, dia tetap tidak akan mabuk. Kata Albert memuji dia sambil tersenyum. Vito jarang mendengar Albert memuji dirinya, tapi dia tidak meragukannya dan berkata dengan arogan, "Yah, suamimu ini emang yang paling kuat, tapi aku lihat sepertinya kamu juga lumayan mabuk." Albert menolehkan wajahnya dan menatap pria yang menyandarkan kepalanya di bahunya. Terlihat wajah Vito yang memerah, matanya sedikit terpejam, sudut bibirnya membentuk senyuman, membuatnya terlihat sangat tampan dan mempesona. "Kamu bilang lihat aku lumayan mabuk, nih sekarang aku sudah sadar." Vito langsung menjawab, mendongak dan menggigit pelan daun telinga Albert. "Jangan khawatir, malam pertama setelah kita baru menikah, aku tidak akan mengecewakan atau membuatmu tidak puas kok. Mereka sudah lama punya buku nikah, bahkan putrinya saja sudah cukup besar." Jadi kalau bilang ini adalah malam di mana mereka baru menikah itu sedikit tidak cocok. Tapi bagi Vito, ini adalah malam pernikahannya. Albert, dia tidak memikirkan hal ini sama sekali. Dia berpikir karena Vito mabuk, maka Albert tidak bisa menyelesaikan masalah dengannya malam ini. Tapi sekarang sepertinya rasa khawatirnya terlalu berlebihan. "Baguslah kalau kamu tidak mabuk," Albert berkata dengan penuh arti, sambil mengangkat tangan untuk menutupi telinganya yang terus digigit oleh Vito. Bab 826. Malam Pernikahan, Bagian 1. Sebenarnya Vito sudah agak mabuk, tapi ketika mendengar Albert mengatakan itu, dia hanya berpikir kalau Albert khawatir dirinya benar-benar mabuk, dan takut kalau malam pernikahan ini tidak akan berakhir dengan sukses. Jadi dengan suara yang terdengar berat dan menggoda, dengan sedikit mabuk Vito berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mabuk kok, tenang aja." Albert tersenyum dan tidak mengatakan apapun, sambil mengingat ulang apa yang terjadi hari ini.
Rasanya ia seperti sedang bermimpi. Ketika Albert bangun, dia kira dirinya datang untuk syuting iklan. Tapi ketika Albert datang ke tempat kejadian, dia menyadari bahwa hari ini adalah hari pernikahannya dengan Vito. Vito sedikit menyipitkan matanya, lalu menarik tangan kecil Albert yang lembut dan melihat cincin manis di jarinya yang Vito kenakan untuknya, membuat hatinya merasa sangat senang lebih dari sebelumnya. Mulai sekarang, semua orang di negara R tahu kalau kamu, Albert Liam, adalah istri dari Vito Octo. Aku senang banget. Vito tersenyum hangat dengan agak mabuk. Albert tersenyum tipis, merasa kalau Vito konyol mengatakan ini. Sejak mereka mengumumkan pernikahan, mereka juga sudah memposting kesehariannya setiap hari. Tapi dia tidak berani bilang kalau sebenarnya semua orang sudah tahu kalau mereka adalah suami istri. Karena setiap orang yang memakai internet sudah tahu akan hal ini. Kamu ngomong gitu, seolah-olah kayak tidak ada yang tahu kalau sebelumnya kita suami istri. Kata Albert sambil tertawa. Upacara pernikahan mereka sudah selesai. Tapi sejak masuk ke dalam mobil, Albert tidak bisa menahan diri untuk memikirkan apa yang terjadi ketika dia bangun pagi ini dan sampai acara pernikahannya selesai. Begitu Albert mengingatnya lagi, ia merasa sangat bahagia. Ini tidak nyata dan seperti di dalam mimpi, itu beda tahu. Jawab Vito. Apa bedanya? Tanya Albert lagi. Karena sejauh yang dia amati, mereka tidak mengundang wartawan media ke acara pernikahan mereka. Yang ada hanyalah fotografer, dan Albert menebak bahwa pria ini seharusnya memanggil fotografer untuk acara pernikahan mereka berdua. Pokoknya beda, dia berbicara dengan agak misterius. Albert, dia selalu merasa kalau Vito melakukan banyak hal yang tidak dia ketahui. Tapi malam ini adalah malam yang sangat panjang. Albert punya banyak waktu untuk bertanya satu persatu dengan jelas. Istriku, aku mau cium kamu. Begitu Vito selesai mengatakan itu, bibir tipisnya sudah mencium bibir merah Albert. Sejak melihatnya setelah berdandan di pagi ini, Albert terlihat sangat cantik sampai membuat Vito ingin melakukan itu. Tapi dia takut akan merusak makeupnya dan membuang-buang waktu untuk berdandan lagi, sehingga Vito menahan diri. Sekarang setelah acara pernikahannya selesai, akhirnya Vito bisa membiarkan dirinya melakukan apapun yang dia inginkan. Karena Vito tiba-tiba berkata seperti itu, membuat Albert tertegun sejenak dan ketika Vito menciumnya, dia tidak mendorongnya. Meskipun Vito sudah membantunya meminum sebagian besar wine untuknya hari ini, tapi Albert juga meminum wine saat diajak bersulang oleh orang-orang keluarga Libra. Pada saat ini, efek dari wine dan sampahnya itu mulai muncul dan membuatnya sedikit mabuk. Albert dengan tenang memeluk leher Vito dan membalas ciumannya. Pria ini minum banyak wine hari ini, tapi bau wine-nya tidak menyengat. Sebaliknya, sekujur tubuhnya tercium bau wine yang lembut dan memabukkan. Ia seperti sebotol wine berkualitas tinggi yang sudah dibuka, membuat orang lain ingin mencicipi dan menikmatinya. Karena mereka sedang berada di dalam mobil, maka Vito hanya mencium Albert dan tidak ingin bertindak lebih jauh. Tiba di villa, Vito lah yang menggendong Albert turun dari mobil. Dia menyadari bahwa baru setengah hari tidak melihat villa ini, tapi villa tempat mereka tinggal memiliki dekorasi yang baru. Karena mereka di sini bukan untuk syuting iklan perusahaan VSL, maka villa yang disediakan pengiklan ini sudah jelas bukan milik VSL, dan kemungkinan besar milik pria itu. Ayo mandi dulu, lalu nanti turun untuk makan sesuatu, kata Vito padanya dan segera menggendong Albert ke atas. Hari ini mereka menyapa para tamu dan bersulang dengan mereka, sehingga mereka tidak bisa makan apapun. Albert tidak merasa keberatan dengan itu. Saat ini sedang musim panas, meskipun cuaca di kota tempat pernikahan diadakan itu sangat sejuk, tapi mereka tetap berkeringat sampai acara pernikahan selesai. Apalagi set gaun naga dan phoenix di tubuhnya ini terbuat dari sulaman benang emas dan perak, yang cukup berat jika dibandingkan dengan pakaian biasa. Mereka akan mandi,
lalu akan berganti pakaian rumah berlengan pendek yang ringan dan nyaman. Membayangkannya saja sudah sangat menyenangkan. Setelah kembali ke kamar, Vito membawa Albert ke kamar mandi. Vito berdiri di depannya dan berkata dengan suara rendah yang menggoda dan seksi. "Albert, ayo mandi bareng, ya?" Albert mengangguk dengan wajah yang agak merona. Ia tahu bahwa kalau saat mandi bersama Vito, itu tidak hanya mandi. Karena sudah tahu akan hal itu, jantungnya berdebat cepat dan subuh tubuhnya perlahan naik. "Kamu cantik banget hari ini." Sementara itu Vito dengan tentang membantunya membuka kancing gaun pengantin dan berbisik di leher seperti sepasang kekasih. "Terakhir kali dalam drama itu, menurutku kamu sudah cukup cantik. Aku tidak menyangka hari ini, kamu terlihat lebih cantik daripada yang aku bayangkan sebelumnya." Dia ingat sebuah kalimat dalam drama itu yang mengatakan bahwa momen tercantik wanita hidup seorang wanita adalah hari dia menikah. Saat itu, ketika masih syuting dan Vito melihat Albert memakai gaun pengantin model, dia mulai paham dengan kalimat itu. Dan hari ini akhirnya Vito benar-benar mengalaminya dan memahami arti sebenarnya dari kalimat ini. Hari ini, Albert berdandan dan menikah dengannya. Di mata Vito, hari ini Albert adalah wanita yang tercantik dan tidak ada yang bisa menandinginya. Apalagi pada hari ini Albert datang dengannya untuk upacara pernikahan, dengan restu dari begitu banyak orang dan membuat hari Vito menjadi lebih menyenangkan dan indah karena Albert. Di hari-hari ke depannya, hari ini akan tetap jadi hari yang paling berkesan. Saat Albert mendengar perkataannya yang tulus, pipinya semakin memerah. Ia menggigit bibirnya pelan dan tidak tahu bagaimana harus merespon. "Apakah hari ini aku cukup ganteng?" Vito bertanya padanya. "Ya, kamu ganteng banget, lebih ganteng dari sebelumnya. Terus kok kamu tidak berinisiatif bilang sih? Aku harus tanya dulu supaya kamu bilang gitu." Vito terlihat sedikit kesal. Lalu ia melepaskan jubah naga dan Phoenix Albert dan meletakkannya di gantungan di samping. Aku lagi mikir." Karena Vito bergerak begitu cepat, Albert juga tidak bermulut manis. Ditambah lagi karena Vito sudah sedikit mabuk, maka ia berubah menjadi sedikit lebih genit dan lembut. "Mikirin apa?" tanyanya. "Aku berpikir kamu ganteng banget hari ini. Tapi karena ada banyak orang di sana, dan aku tidak pandai mengatakan hal-hal yang menggoda, jadi aku tidak bilang apapun." Ia berkata sambil mencengkeram jas naga dan Phoenix merah dan ungu yang mahal itu. Jari-jarinya menelusuri kancing di jubahnya, tapi tidak berniat untuk membukanya. "Terus saat kamu barusan bilang kalau aku sangat cantik, aku berpikir kalau aku mengikutimu dan balas memuji kamu, itu agak terdengar seperti hubungan timbal balik bisnis." Hubungan timbal balik bisnis, namun Albert memujinya. Sebaliknya Vito harus bertanya lebih dulu dan meminta dia untuk memuji dirinya. Hubungan timbal balik bisnis. Ketika Albert mengatakan ini, Vito tidak bisa menahan tawanya. Ia teringat kalau mungkin Albert berpikir seperti itu karena agak mabuk ya. Itu agak lucu. Saling memuji itu juga cara untuk mempererat dan menjaga hubungan suami istri. "Kamu bisa puji aku kapanpun di masa depan. Gak apa-apa kok," kata Vito sambil tersenyum. Oh, Albert yang lemot itu berpikir sejenak. Kalau gitu oke.